What's up guys? Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tutorial instalasi server FreeRadius dengan menggunakan service MySQL pada Ubuntu 14.04. Pertama-tama akan kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cika Herdanis, yang kedua ada Yuni Widianin Tias, yang ketiga ada Nancy Ramadhani, yang keempat ada Suherni Prahesti, dan yang terakhir ada M. Ilham Akbar Junior. Sebelum melakukan instalasi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Bisa kita lihat pertama-tama, lakukan instalasi paket FreeRadius dengan menggunakan service MySQL melalui sintak apt-get spasi install spasi FreeRadius spasi FreeRadius common spasi FreeRadius MySQL spasi FreeRadius utils. Jangan lupa utilsnya di belakang ada huruf S. Masukkan password dari root Anda. Tunggu beberapa saat. Ketika ada konfirmasi continue, ketikkan Y lalu ketikkan enter. Setelah konfirmasi bisa kita lihat ini adalah proses pendownloadan dari modul-modul atau paket-paket FreeRadius yang dibutuhkan oleh Ubuntu 14.04. Tunggu beberapa saat sampai proses ini berakhir. Jika sudah seperti pada screenshot di atas, maka paket-paket yang dibutuhkan sudah di-download secara sempurna dan lengkap. Ya, langkah selanjutnya setelah itu masuk ke directory /user/share/freeradius dan ketikkan perintah ls untuk mengecek list isi file dictionary yang berada pada directory tersebut, di mana pada list tersebut terdapat daftar dictionary dari beberapa vendor-vendor terkenal yang ada di dunia. Contohnya seperti ini. Bisa kita lihat di situ ada dictionary Alcatel, dictionary Ascent, dictionary Redback, dictionary Nortel, dictionary Nexan, dictionary Nokia. Setelah kita lihat isi dari folder tersebut, maka buka file master dictionary pada directory /etc/freeradius/dictionary dengan menggunakan text editor dan lakukan perubahan pada konfigurasinya dengan menambahkan dictionary untuk vendor Mikrotik. Seperti ini. Kita lihat ditambahkan dictionary Mikrotik. Langkah selanjutnya, buka dengan file editor favorit Anda. Bisa menggunakan vEditor, Vim, Nano, bahkan untuk yang grafikal bisa menggunakan Gedit. Lalu buka file dictionary.mikrotik. Tampilannya seperti di bawah ini. Bisa kita lihat dari screenshot. Ini adalah isi dari dictionary Mikrotik itu sendiri. Samakan isi dari file tersebut seperti pada screenshot yang ada dalam video ini. Langkah selanjutnya, masuk ke directory /etc/freeradius dan lakukan perubahan pada file konfigurasi radiusd.conf untuk menambahkan konfigurasi sql.conf dengan menggunakan text editor favorit Anda. Bisa kita lihat kelompok kami menggunakan text editor Nano. Berikut isi file dari radiusd.conf. Tambahkan baris ini pada file radiusd.conf /sql.conf. Lalu hilangkan tanda pagar pada baris $include spasi sql.conf. Ini digunakan untuk mengenablekan konfigurasi SQL itu sendiri. Bisa kita lihat perbedaannya.
Langkah selanjutnya, jangan lupa proses yang tadi untuk di save. Setelah melakukan save dari perubahan yang sudah kita lakukan, keluar dari text editor, dan langkah selanjutnya adalah masuk ke directory set -enable dan buka file default dengan text editor favorit Anda. Dengan sintaks seperti di video ini, sudo spasi nano spasi default. Bisa kita lihat isi dari file default itu sendiri. Untuk selanjutnya, hilangkan tanda pagar atau crash pada konfigurasi default ini. Bisa kita lihat perbedaannya. Hilangkan semua tanda pagar atau crash di depan SQL. Setelah melakukan perubahan, jangan lupa untuk meng-save perubahan tersebut ketika keluar dari text editor favorit Anda. Untuk keluar dari file directory set enabled, gunakan sintak cd. Langkah berikutnya adalah melakukan perubahan dengan text editor favorit Anda pada file konfigurasi sql.conf seperti di bawah ini. Berikut adalah isi dari file sql.conf. Perlu diketahui ini adalah file bawaan atau default dari MySQL itu sendiri. Jadi untuk kolom login dan password, ubah dengan ID dan password dari sistem operasi yang kalian pakai itu sendiri. Contoh dari kami adalah loginnya adalah root dengan password bismillah. Setelah itu, aktifkan fungsi read client seperti pada video ini. Bisa dilihat baris dengan tanda pagar di depan read client itu dihilangkan. Ini untuk menenablekan read client, jadi klien bisa mengakses SQL. Selanjutnya, simpan perubahan dari file tersebut. Setelah melakukan penyimpanan dari perubahan tersebut, lakukan restart pada service free radius dengan menggunakan sintak sudo spasi service spasi free radius spasi stop, lalu sudo spasi service spasi free radius spasi start. Bisa digunakan juga dengan sintak sudo spasi free radius spasi restart. Untuk melakukan debug dari konfigurasi free radius yang sudah kita gunakan atau yang sudah kita setting sebelumnya, bisa menggunakan sintak free radius sudo spasi free radius spasi main x besar. Jangan lupa sudo spasi free radius spasi main x besar. Ini digunakan untuk mengecek apakah ada file-file yang salah atau error untuk konfigurasi server free radius itu sendiri. Jika konfigurasinya benar, maka screenshotnya akan seperti ini. Ready to process request. Berikut tutorial dari kelompok kami. Jadi untuk konfigurasi free radius sendiri harus melalui tahap-tahap tersebut, khususnya dengan menggunakan service MySQL sendiri. Jadi untuk free radius sendiri, server free radius bisa digunakan untuk beberapa teknologi. Bisa digunakan untuk VPN, bisa digunakan untuk SSH, tetapi kelompok kami memilih untuk menggabungkannya dengan teknologi MySQL. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menikmati tutorial dari kami. Salam mahasiswa.